namun guru berpraktik tidak menunjukkan kualitas yang diinginkan. 8 bulan dilatih, berapa bulan ya punya? 9 bulan, 6 bulan, 6 bulan, setiap Sabtu Lokakarya, tapi sudah lulus, anger. Sarang bahasa puni maco. Iya. Siap-siap. Bapak rada mendekat sekedik. Oke, siap. Bapak punten. 1, 2. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Perasaan udah berapa tahun ya kita berkumpul ya. Beda bulan kali ya, beda bulan kemarin sawal, Ramadan sawal ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu tetap semangat ya, dan tetap istiqomah ya, sampai 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugasnya di LM. Hari ini itu hari biasanya hari dinamika kerja itu Lokakarya. Jadi untuk pengenalannya nanti ada sesi pengenalan ya. Tapi barangkali lupa jangan nanti saja dulu soalnya ada trik dulu. Jangan sampai melakukan padahal ya. Ya. Yang jelas ini rombongannya Pak Awas, ini rombongannya Bu Yuli, ini rombongannya saya. Harus diingatkan saja. Ya. Baik, kita langsung saja. Nanti perkenalan ya. Salah tadi gimana? Ini adalah kebiasaan yang kurang baik. Harusnya sebelum ketemu gini kenalan dulu ya tahu. Enggak asing ya. Mana aja.
Mungkin ya saya mengakui lah, saya kurang cepat lah gitu dalam merespon. Apa yang akan dilakukan Pak? Makin Ngerekam ya? Oh iya. terima kasih ya. Luar biasa. Ini pembelajaran apa sih yang bisa didapatkan ya? Komunikasi. Apalagi? Komunikasi apalagi? Ini Bu, terus terang ya Bu, masalahnya ini sangat berat bagi saya ini. Beban ya, jadi nggak ada kompak-kompak. Ya, berpemikiran. Sebenarnya lidernya ada di paham apa yang sesuai dengan tujuannya kita. Itu yang harus kita jangan beliau tujuan pembelajaran sama dengan yang di buku aplikasi itu tidak sama. Kita tahu anak didik kita seperti apa, karakternya seperti apa, kelebihan dan kekurangan seperti apa. Dan kita gunakan sesuai dengan apa yang tadi. Kalau yang di buku itu kan umum, kan? Umum. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Nah, perasaannya tadi ketika bermain itu ya senang, dari kelompoknya Pak Opa Dasono. Kita tuh dari awal udah punya komitmen. Ya. Tepuk, titik. Kita tanya, kita kalau tepuk belakang kali jadi bingung ya. Jadi jangan membangun komunikasi yang sulit. Oke. Sama semuanya. Yang paling depan paling bingung. Ada pegang-pegang salah. Ini pegang sepatu orang. Pedangnya bersih. Itu suka duka dari yang depan. Kalau yang dari belakang, coba yang dari belakang. Tanggung jawab. Mungkin Bu yang depan kelompok satu masalah milih supir. Untuk pembelaan dari saya. Jadi berkolaborasi dan berkomunikasi yang baik, mudah dimengerti oleh sesama atau peserta atau anggota antara misalkan guru dengan murid harus memiliki komunikasi yang baik. Sip. Oke, good. Ada lagi? Komit antara kita sebagai pendidik dan anak didik kita, sehingga pada pelaksanaannya kita tidak akan hilang arah. Proses menuntut pun di situ diharuskan gitu ya, supaya tidak terjerumus seperti tadi. Proses menuntutnya tadi masih kurang ya pemerintahnya, karena memang miskomunikasi mungkin dari awal gitu ya, karena perencanaannya kita tidak matang gitu. Itu saja, terima kasih. Kita tidak kebingungan. Masih ada? Ada. dari gambaran yang tadi gitu ya. Jangan dulu senyum, Pak. Karena saya masih ini dengan Pak Diki. Kayaknya nyerian ya.
memberikan gambarannya bahwa dalam setiap kita mendesain pembelajaran itu kan yang pertama adalah goal dan tujuan pembelajarannya. Nah tadi pada yang saya udah buka dengan materi titik kanan ini berarti itu ada indikator pencapaiannya. Jadi kita tahu oh anak tuh ketika harus menuju ke tujuan pembelajaran indikatornya harus ini yang dicapai. Nah caranya adalah dijelaskan bagaimana harus ada kolaborasi yang baik. Jadi itu diterapkan untuk pencapaian di indikator yang semuanya itu yang dikatakan oleh Bu Indra, oleh Pak Sekretari, oleh Bu Hasanah dan Pak Sekretari Foto Bu? Video menuju. Yang do berarti kita akan mencari solusi nomor 1. Ini ada solusinya kita diskusi. Yang re berarti solusi nomor 2. Harus punya solusi nomor 2. Diskusikan. Dan yang mi adalah solusi nomor 3. Nah ini bebas Bapak Ibu berdiskusinya mau di meja, mau di situ melingkar, boleh. Silakan ya pasti dijadikan tempat untuk diskusi. Hitungan 3 silakan berdiskusi, boleh melingkar, boleh di meja. 1, 2, 3. Solusi untuk semua masalah itu. Solusi yang ada di nomor itu. Semua sudah kita selesaikan itu kan udah. Iya betul. Jadi dibaca dulu. Jadi kita salah satu. Iya boleh pilih salah satu yang kira-kira banyak. Pilih satu. Ambil masalah yang paling banyak. Ini Bapak Ibu baca dulu. Apa aja nih masalahnya? Nanti yang pasti banyak masalah itu yang banyak. Siap. Ya silakan. Kan boleh kita sampai 3. Ya 1, 2, 3. Oke, bola cepat dulu. Ke depan diambil. Ke depan dibaca dulu. Cabut. Guru dengan guru dalam penilaian kinerja. Kalau banyak titiknya Coba kamu ke Cina. Oh, kreatif bener bisa di foto. Ya masih konvensional itu. Bener-bener masih komunikasi. Udah jangan. Menyebut saya libur. Masing-masing orang pastikan memiliki pasangan. Pasangan hidup. Saya ingin semuanya memiliki pasangan. Tidak harus pasangan hidup. Oke, jika sudah dengan pasangannya silakan berhadapan-hadapan. Dengan pasangannya silakan berhadapan-hadapan. Sudah? Ya sudah, berpasangan-pasangan. Mohon perhatikan instruksi yang akan saya berikan. Pertama, di sini Bunda Bapak akan melakukan permainan sweet dengan saya. Bunda Bapak sweet, tapi sweetnya tidak pakai kertas putih, tidak ini ya. Tapi Bapak Ibu sweetnya itu dengan menggunakan angka yang ingin Bapak Ibu ungkapkan. Misalkan angkanya dari 1 sampai 5. Nah kemudian pasangan yang lainnya juga mengeluarkan dengan angka yang sama. Jadi kita akan belajar berhitung agar tidak mengantuk. Ya. Misalkan sweetnya saya contohkan dengan Ibu siapa ini? Oh iya dengan Ibu Yanti saya sweet. Maka kita sweet 1, 2, 3, 10. Itu berarti saya yang menang dan yang kalah pasangannya Oke, mengalihkan. Dan juga menjawab ini yang benar. Yang kalah nanti dengan pasangannya. Saya akan bagi sesi permainan ini di dalam. Oke, dan saya akan bagi sesinya menjadi 3 sesi. Yang pertama itu yang menang dengan yang menang, kemudian yang kalah dengan yang kalah. Setelah itu ronde final. Siapa yang menang? 2 orang. Baik, tepuk tangan buat ya. Ya, jadi yang saya dapat
jawaban, terus agar kita melatih disiplin kan harus tepat waktu. Oke, harus tepat waktu. Iya. Ada lagi? Ya melatih fokus tadi, agar kita fokus konsentrasi. Oke, baik, silakan untuk Pak Fikri. Pertama fokus, kedua jika fokus pasti bisa cepat. Bisa cepat. Oke, baik. Beri tepuk tangan buat ibu dan bapak yang telah memberikan refleksi dari pertanyaan ini. Terkait permasalahan yang dihadapinya dan bagaimana melakukan praktik baik, yaitu dengan guru-gurunya untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Jadi dengan melakukan berbagai praktik, Bu Nona mengetahui permasalahan yang dia lakukan, yang dia hadapi, dan kemudian mendapatkan solusinya dengan melakukan kolaborasi dengan akhirnya permasalahannya dapat teratasi. Iya, tersolusikan ya, bagus. Dari cerita Bu Nona yang tadi dipaparkan atau dibacakan, di sini terlihat ada suatu masalah yang terjadi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nona. Ada sebuah kendala yang membuat murid-murid itu menghilang dan juga nilainya itu turun drastis. Maka dalam hal ini ada poin yang terlupakan mungkin oleh Pak Wilson, sehingga siswa yang awalnya menunjukkan minat yang bagus, nilai yang bagus, sehingga cenderung turun. Dari permasalahan ini, Pak Wilson merefleksi diri seperti apa yang sudah diungkapkan oleh kelompok 1, melihat dan memperhatikan bagaimana cara kerja guru atau rekan sejawat yang lain, sehingga Pak Wilson di sini dapat memperbaiki bagaimana cara pandang seorang guru SMK ini. Jadi bukan pada nilai atau hasil belajar yang diterapkan seperti di awal, tetapi bagaimana menekankan siswa untuk lebih paham tentang materi pembelajarannya lewat hasil yang dikaryakan. Contohnya seperti tadi, ada kalau dalam model pembelajaran ada seperti problem based learning, bagaimana cara seorang siswa atau dalam kelompok siswa dapat menyelesaikan masalahnya oleh siswa itu sendiri, bagaimana siswa juga dapat menghasilkan produk seperti buat video pembelajaran, membuat sebuah karya yang bisa mengangkat kreativitas dan inovasi siswa, sehingga minat yang dimiliki oleh siswa kembali tumbuh, dan itu akan sejalan dengan hasil yang diharapkan. Ini salah satu komunitas saya, Pak. Wow. Jeprut. Naon jeprut. Jeprut ini adalah kumpulan satu filosofi Media Dewantara, itu berhubungan di mana kita adakan workshop untuk pembelajaran mulai dari apa itu pendidikan, kemudian sampai pada bagaimana cara kita memberikan pendidikan yang benar, tetapi beberapa hal sebagai apa? Bapak dan Ibu melepaskan dulu. Nah, itulah yang dimaksud ketika waktu hari itu Bapak Ibu mendapatkan hal yang baru, kemudian Ibu dan Bapak belajar kembali. Artinya yang namanya belajar itu sepanjang hayat, betul. Ulang,
tugas kita sebagai insan. Mendorong dan mendampingi anggota komunitas menerapkan hasil belajar. Artinya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada orang habis diseminasi menerima acara dan itu. Yuk, apa yang perlu dibantu? Misalkan nggak usah dibantu, dosen juga bisa. Nah, itulah yang ingin dibangun. Artinya kita peduli, meskipun misalkan kita memiliki kesibukan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar. Ini kadang-kadangnya lewat. Ibu dan bapak sudah melakukan. Ibu dan bapak sudah melakukan aksi nyata, penerapan modul ini, modul itu, tetapi tidak mendokumentasikan dan juga. Sudah, Bu. Udah slide terakhir. Kita saja. Tambahan ya Pak Wawas ya. Oke ya. Bapak Ibu itu sudah ada 3 warna sticky note-nya bebas. Nanti mau ditempelnya di mana saja Bapak boleh. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Wawas bagaimana tahapan-tahapan itu ya. Kalau itu seperti apa, bagaimana seperti apa. Mau dirawat bagaimana sudah. Sekarang Bapak Ibu sebagai Yang belakangnya dewasa. Silakan. Oke, baik. Jadi Yang pertama untuk refleksi. Refleksinya pembelajaran yang melalui harus menyertakan dengan keseharian anak, yaitu dengan menyiapkan permainan agar bermakna. Sangat seru. Yang kedua, alhamdulillah kegiatan hari ini saya Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Pada hari ini, Sabtu 4 Mei 2024, bertempat di SMP Negeri 1 Soreang. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatnya. Umi ada kegiatan, nanti Abi pulang ada mie goreng. Saya kamu tuh ada makanan dia tidak ada siap. Atau jika ada insentif dan sertifikat saja. Akhirnya Bu Nona mulai melakukan perubahan. Ia rajin mengikuti komunitas belajar untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, mengenai strategi membangun motivasi belajar intrinsik dan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar ini ia sadari dari proses berbincang dan berdiskusi dengan rekan sejawat sekolah. Setelah mempelajari dan mengadopsi praktik baik dari guru-guru lain, secara perlahan Bu Nona akhirnya dapat mulai menemukan motivasi belajar intrinsik bagi murid-muridnya dan memenuhi kebutuhan murid yang beragam, sehingga perlahan dapat meningkatkan kualitas belajar di kelas. Bu Nona sadar bahwa tugas guru bukan hanya mengajar, tapi juga belajar. Setiap orang perlu terus belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, kita bukan dulu dong. Ini kasus Bu Nona ini apa tanggapan dari kamu semua? Dari cerita kasus Bu Nona, Bu Nona itu adalah seorang guru SD yang mengalami permasalahan yang dihadapinya dalam kegiatan atau sebagai beliau sebagai pendidik ya. Dari cerita tersebut ya seharusnya Bu Nona melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Di situ Bu Nona melakukan kegiatan pembelajarannya itu center yang tidak berpusat pada murid ya. Bu Nona harus dapat menganalisis karakteristik muridnya supaya metode pembelajaran yang diberikan sesuai dengan karakter murid. Kemudian strategi yang dilakukan Bu Nona sudah tepat ya, yaitu melakukan refleksi diri terkait permasalahan yang dihadapinya dan Bu Nona melakukan praktik
guru-gurunya untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Jadi dengan melakukan berbagai praktik, Bu Nona mengetahui permasalahan yang dia hadapi dan kemudian mendapatkan solusinya dengan melakukan kolaborasi dengan akhirnya permasalahannya dapat teratasi, disolusikan. Ya, bagus. Kasih aplaus dulu dong. Bagaimana tanggapan dari kamu? Terima kasih. Dari cerita Bu Nona yang tadi dipaparkan atau dibacakan, di sini terlihat ada suatu masalah yang terjadi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nona. Di antaranya yaitu tentang metode pembelajaran yang biasanya Bu Nona lakukan, yaitu dengan metode ceramah. Sehingga ketika Bu Nona berhalangan hadir, anak-anak itu merasa bebas. Pami Saur Sunda namanya ayat di bahasa udah kelas tina gerogan sebetulnya, jadi bebas tanpa ada tanggung jawab dan kedisiplinan pada anak. Nah, dari masalah-masalah tersebut Bu Nona berpikir dan mencari solusinya, yaitu diantaranya dengan cara mengikuti komunitas belajar, di mana di dalam komunitas belajar itu Bu Nona mendapatkan ilmu dan pengalaman seperti mengembangkan kompetensi dirinya, sehingga dapat menjadikan pembelajaran itu berdiferensiasi, kemudian dapat memotivasi anak lebih baik, sehingga pembelajaran yang Bu Nona cari dan Bu Nona dapatkan itu dapat direalisasikan dalam pembelajaran, sehingga menyadarkan beliau bagaimana pentingnya pembelajaran yang sebenarnya. Kasih aplaus lagi ya. Baik, kamu Bu Nona kita tutup dulu karena memang sudah tersolusikan dengan belajar dan saja kan tembak pertama. Nanti misalnya kan kalau di Amerika itu zaman dulu ada istilahnya cowboy ya, cowboy itu nanti ada siap ya. Nah, nanti misalnya saya akan berkata Dokter Bu Santi, oke. Dokter Bu Santi, nah Bu Santi yang didokter jongkok. Nanti yang dua ini harus cepat-cepat menyebutkan ini namanya ada siapa? Yang cepat berarti yang menang. Yang gimana? Nyebutin nama. Misalnya ketika saya dor, berarti Bu Santi jongkok, Bu Sari sama Pak Fikri itu cepat-cepat menyebutkan nama. Kalau kita ngapain? Nanti sama dia semuanya. Jadi kalau misalnya Pak Fikir cepat berarti Ustaz kalah. Ya. Yang menang berarti salah kita. Yang menang berarti nanti keluar sebelah sana. Ya. Oke ya. Yang menang keluar sana, yang kalah keluar sini ya. Jadi nanti bisa lucut ya. Siap? Aku pilih mana, mau pakai lagu nggak Bu? Lagu apa ya? Ini aku akan nembak dor. Bisa disimpulkan peran dan nilai Budita di sini sudah sebagai guru penggeraknya sudah terlihat. Dia mampu berinovasi dan mampu menggerakkan untuk pembangunan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya terlihat di sini bagaimana walaupun dia menemukan sebuah kendala, tapi dia terus mencoba melakukan sebuah perubahan. Bagaimana untuk menggerakkan praktisi yang ada di sekelilingnya si Budita itu. Nah pada akhirnya program yang dijalankan oleh Budita merupakan hasil yang maksimal. Oke, tepuk tangan dulu ya. Kita langsung ke kasus ini pendapat dari kelompok tentang siapa nih? Ini adalah kasus Budita yang mengajarkan di sekolah SMP. Jadi pasti kalau di SMP itu gurunya
berikutnya guru mata pelajaran. Nah di sini terlihat bahwa Bu Dita itu memiliki semangat yang tinggi karena dengan kondisi jalan yang terbatas, tetapi beliau memiliki semangat yang tinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian di antara guru mata pelajaran dalam kasus ini tidak terjalin kolaborasi yang baik, sehingga pelajaran yang kasus yang ada di kelasnya itu ya sudah, itu adalah di-skip oleh pribadinya masing-masing. Tetapi Bu Dita ini ingin membangun belajar yang di sekolahnya, sehingga Bu Dita ini menggerakkan rekan sejawatnya dengan bantuan, dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan akhirnya dengan difasilitasi oleh kepala sekolah, akhirnya Bu Dita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, sehingga yang tadinya masing-masing akhirnya dengan kolaborasi yang baik ini terbentuk komunitas belajar di sekolahnya, sehingga antara guru dengan guru itu terjalin komunikasi serta kolaborasi, sehingga kasus-kasus yang ada di kelasnya itu menjadi bahan atau topik yang bisa dicarikan solusinya, sehingga akhirnya di komunitas belajar itu terjalinlah bahwa kinerja guru dan murid itu dapat dicari solusinya dan akan menghasilkan yang lebih optimal, dan akhirnya perkembangan belajar di setiap muridnya itu meningkat. Nah, ini kan sudah terakhir, silakan ada yang membacakan tugasnya. Atau jika ada insentif dan sertifikat saja. Akhirnya Bu Nona mulai melakukan perubahan. Ia rajin mengikuti komunitas belajar untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, mengenai strategi membangun motivasi belajar intrinsik dan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar ini ia sadari dari proses berbincang dan berdiskusi dengan rekan sejawat sekolah. Setelah mempelajari dan mengadopsi praktik baik dari guru-guru lain, secara perlahan Bu Nona akhirnya dapat mulai menumbuhkan motivasi belajar intrinsik bagi murid-muridnya dan memenuhi kebutuhan murid yang beragam, sehingga perlahan dapat meningkatkan kualitas belajar di kelas. Bu Nona sadar bahwa tugas guru bukan hanya mengajar, tapi juga belajar. Setiap orang perlu terus belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, itu bukan dulu dong. Ini kasus Bu Nona ini apa tanggapan dari Komisi 2? Ya, silakan saya minta dari Komisi 2 terkait Bu ini ya. Dari cerita kasus Bu Nona, Bu Nona itu adalah seorang guru SD yang mengalami permasalahan yang dihadapinya dalam kegiatan atau sebagai beliau sebagai pendidik ya. Dari cerita tersebut ya, seharusnya Bu Nona melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Di situ Bu Nona melakukan kegiatan pembelajarannya itu center ya, tidak berpusat pada murid ya. Bu Nona harus dapat menganalisis karakteristik muridnya supaya metode pembelajaran yang diberikan sesuai dengan karakter murid. Kemudian strategi yang dilakukan Bu Nona sudah tepat ya, yaitu melakukan refleksi diri terkait permasalahan yang dihadapinya, dan Bu Nona melakukan praktik baik, yaitu dengan guru-gurunya untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Jadi dengan melakukan berbagai praktik, Bu Nona mengetahui permasalahan yang dia hadapi, dan kemudian mendapatkan solusinya dengan melakukan kolaborasi dengan sejawatnya. Akhirnya permasalahannya dapat tersolusikan ya. Bagus. Kasih aplaus dulu dong. Bagaimana tanggapan dari kamu? Terima kasih. Dari cerita Bu Nona yang tadi
dipaparkan atau dibacakan, di sini terlihat ada suatu masalah yang terjadi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bunona. Di antaranya yaitu tentang metode pembelajaran yang biasanya Bunona lakukan, yaitu dengan metode ceramah. Sehingga ketika Bunona berhalangan hadir, anak-anak itu merasa bebas. Pami Saur Sunda namanya ayat di bahasa udah lepas tina bedogan, maksudnya jadi bebas tanpa ada tanggung jawab dan kedisiplinan pada anak. Nah, dari masalah-masalah tersebut Bunona berpikir dan mencari solusinya, yaitu diantaranya dengan cara mengikuti komunitas belajar, di mana di dalam komunitas belajar itu Bunona mendapatkan ilmu dan pengalaman seperti mengembangkan kompetensi dirinya, sehingga dapat menjadikan pembelajaran itu berdiferensiasi, kemudian dapat memotivasi anak lebih baik. Sehingga pembelajaran yang Bunona cari dan Bunona dapatkan itu dapat direalisasikan di dalam pembelajaran, sehingga menyadarkan beliau bagaimana pentingnya pembelajaran yang sebenarnya. Kasih aplaus lagi ya. Baik, kasus Bunona kita tutup dulu karena memang sudah tersolusikan dengan belajar dan Alhamdulillah mengenai kartos sama ayah aja yang bisa berangkat dulu. Alhamdulillah. Enggak, terima kasih kita lanjut dulu. Bumi ada kegiatan, nanti Abi pulang ada mie goreng. Saya bangun kalau ada makanan dia tidak ada siap. Kami dari kelompok Wah, bisa nurutan juga. Kami akan menarik mungkin benang merahnya ya dari permasalahan ini. Permasalahan di kami mungkin tadi udah disepakati ya sama kelompok kita bahwa permasalahan yang sering muncul di sekolah kita masing-masing adalah kegiatan belajar mengajar yang kurang menarik. Nah, jadi itu solusinya yang kita angkat ya Bu dari mungkin solusinya yang pertama saya nggak akan panjang lebar lah, mungkin Ibu dengan Bapak Guru hebat juga udah tahu lah secara teoritis akan saya Lemparkan. Saya akan memberikan solusi mungkin secara konkret, jangan teoritis lah. Anak kita yang saya hadapi di sekolah itu anak usia SD saya mungkin. Adik. Bukan SMP, bukan SMA. Seperti itu. Yang pertama mungkin solusi supaya kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai cepat terwujud. Yang pertama adalah membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama itu membuat perencanaan pembelajaran. Jadi sebelum kita mengajar, ya harus dibikin dulu rencana pembelajarannya seperti apa. Itu yang pertama. Terus memilih model pembelajarannya itu yang bisa bikin anak menarik. Itu modelnya seperti apa? Kita ambil contoh, saya pribadi nggak tahu kelompok yang lainnya.
Yang pertama, memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai apa? Contoh konkretnya, saya mau belajar misalkan mata pelajaran IPS. Materinya mengenai negara-negara ASEAN. Ya. Untuk materi mengenai negara-negara ASEAN, si guru itu harus bisa menentukan model, terus metodenya seperti apa, medianya seperti apa. Nah, akan saya jabarkan sekarang. Metode pembelajarannya menggunakan demonstrasi kontekstual. Dengan model pembelajaran Problem based learning. dengan menggunakan media pembelajaran itu globo ya. Globo bola dunia. Jadi tekniknya seperti ini. Si anak suruh maju ke depan seorang-seorang. Coba tunjukkan negara Thailand itu yang mana. Jadi si anak itu mencari sendiri. Nah, mungkin dengan cara pembelajaran seperti itu, yang tadinya si anak malas untuk maju ke depan, gak ada antusias untuk belajar, terus malu-malu, mungkin dengan kebiasaan seperti si anak akan terbiasa. Mungkin itu saja dari saya. Dari Ibu, selanjutnya. Oh iya, udah. Ya mungkin itu saja. Oh iya, siap. Namanya pembukaan. Saya cuma melengkapi saja apa yang kita disampaikan Pak Taufik. Sebenarnya tentang masalah tentang pembelajaran yang kurang menarik ini sebenarnya sudah dikupas tuntas sama kelompok yang sebenarnya sudah dikupas tuntas. Tapi saya melengkapi saja bahwa kenapa anak menjadi tidak Menarik. Sehingga anak kurang respon terhadap pembelajaran yang dipelajari hari itu. Banyak faktor tadi langkah yang pertama pembuatan perencanaan dibuat dengan perencanaan yang dibuat sedemikian rupa dan dengan bagus. Tetapi misalnya kalau penyajiannya menarik, perencanaan sudah dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Tetapi kalau penyajian gurunya tidak menarik, tetap saja. Jadi selain perencanaan juga dari pembawaan gurunya, cara menyajikannya seperti apa. Direncanakan sedemikian rupa, misalnya dengan selain tahapan-tahapan modelnya yang dipilih. Alhamdulillah mulai Marcos sama ini aja yang bisa berangkat dulu. Alhamdulillah. Terima kasih ya sampai dulu. Tembak nama. Nanti misalnya kan kalau di Amerika itu zaman dulu ada istilahnya ya, itu berarti agak siap ya. Nah, nanti misalnya saya akan berkata Dokter Bu Santi, oke. Dokter Bu Santi, nah Bu Santi yang ditutup jongkok. Tidak jongkok. Nanti yang dua ini harus cepat-cepat menyebutkan ini namanya ada siapa? Yang cepat berarti yang mana? Yang gimana? Oh, nyebutin nama. Misalnya ketika saya Dor, berarti Bu Santi jongkok, Bu Sari sama Pak Fikri itu cepat-cepat menyebutkan nama. Kalau kita nama itu. Kalau kita ngapain? Nanti dia semuanya. Jadi kalau misalnya Pak Fikri cepat berarti Bu Sari kalah. Ya, yang cepat.
Yang menang dari sebelah sana menang. Yang menang berarti nanti keluar sebelah sana. Ya, oke ya. Yang menang keluar sana, yang kalah keluar sini ya. Biar nanti bisa lucu ya. Siap? Aku pilih mana, mau pakai lagu nggak Bu? Lagu apa ya? Artinya hari ini aku akan nembak dong. Untuk pagi hari ini lumayan ada yang melo-melo ya. Kebetulan pagi-pagi bangun pagi siapin sarapan seperti biasa, siapin sarapan buat anak-anak, buat suami, buat kebetulan hari ini kerja. Terus persiapkan buat anak-anak yang anak saya kebetulan yang bungsu yang kecil itu hari ini ada kegiatan B5 di sekolahnya. Walaupun dengan melo tadi sempat nangis pengen emaknya ikut katanya, tapi alhamdulillah setelah diberi pengertian dia mau jadi diantar sama ayahnya. Ya. Alhamdulillah ternyata ini korban. Ketika saya dikunjungi oleh kakek saya, banyak Udah somet, benar. banyak bertukar pikiran. Nah, sangat menyenangkannya karena suaranya lengkap. Kelima bulannya harus ada di kelompok 3 boleh kelompok 4 Iya, dikarek berubah. sebelah jauhnya sebelah jauh kaca. Siap. Siap. Tidak bersuara. Tidak dibuka. Nah, lewat. Jangan dibuka. Jangan dibuka makanya.
bersuara. Yang belakang jangan bersuara, instruksinya. Kendali ada di belakang ya. Yang belakang tidak bersuara dan tidak mengambilkan bolanya, hanya menginstruksikannya. Menginstruksikannya, jangan sampai mobilnya salah jalan. Mana bolanya enggak ada. Supirna sing leres. Supirna sing laras. Nging ka mana wae. Ayo. Supirna sing laras. Nging maju kabeh dia bahaya. Ya. Bunyi soalnya. Kemana, Pak? Kabel sok ada apa kabelnya? Ya, terus. Situ jali terus angkat kabel. Ini yang luar biasa, wah kalau tadi. Wah, saya jangan di sana kalau naik kereta api gitunya di Surabaya Walhi. Oh, udah kereta api. Tadi kami mendapatkan tugas yaitu mencari solusi dari masalah guru dan siswa. Yang di depan tadi dengan warna hijau ya. Tadi ada beberapa masalah yang kita temukan. Yang pertama itu siswa tidak mengerjakan tugas. Yang kedua tidak kondusif atau gaduh dalam pembelajaran. Yang ketiga tidak fokus atau tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Kurang menghargai guru. Kurangnya minat siswa dalam pelajaran tertentu seperti bahasa Inggris dan PJOK. Kemudian sering bolos, kurang memahami materi serta keberanian siswa yang masih kurang. Itu masalah yang kami temukan di papan masalah siswa dan guru. Di sini kami mendiskusikan dengan rekan-rekan semuanya ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan, kita laksanakan, kita praktekkan di dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, solusi untuk siswa. Yang pertama, sebelum kita melakukan pembelajaran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kesepakatan dengan siswa. Itu di dalam kelas ya. Yang sebelumnya kita sudah merencanakan pembelajaran di luar pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi kita rencanakan dulu sedemikian rupa, dikemas semenarik mungkin, strateginya seperti apa, modelnya seperti apa, metodenya apa, sampai pada media apa yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan, gitu ya. Kemudian dari situ, dari perencanaan kita laksanakan sesuai dengan rencana yang kita buat. Pelaksanaan itu harus dikemas semaksimal mungkin, semenarik mungkin, sehingga anak tidak boring, tidak bosan. Di sini berkaitan dengan inovatif ya dalam pembelajaran, mulai dari inovatif dalam mengambil model, pendekatan, metode, sampai pada media belajar yang kita gunakan, sehingga anak itu tidak akan bosan dalam belajar, gitu ya. Itu salah satu solusi. Kemudian kita juga harus memberikan motivasi yang lebih kepada anak. Melalui apa? Bisa melalui ice breaking, bisa melalui game-games yang menarik yang sesuai dengan pembelajaran, atau motivasi-motivasi yang kita berikan secara langsung dengan ucapan hebat, dengan tepukan dan lain hal. Itu berkaitan dengan motivasi. Kemudian dalam setiap pembelajaran kita juga harus menanamkan karakter siswa. Jadi kita tidak hanya disebutkan karakter siswa yang harus muncul ini dalam tujuan pembelajaran ya, tetapi kita harus merealisasikannya dalam setiap pembelajaran. Ketika anak-anak sedang berdiskusi, kita berikanlah, tanamkan karakter bagaimana cara berdiskusi yang baik. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membimbing, mendampingi, dan mengingatkan. Gitu. Kemudian selanjutnya tadi dalam menumbuhkan karakter kita juga harus melibatkan cipta karsa dan rasa, gitu ya. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Darsono.
Kemudian yang terakhir untuk siswa solusinya, dalam setiap pembelajaran kita harus mengutamakan bagaimana sih kita menyentuh anak supaya rasa pembelajaran itu timbul dengan baik. Gitu. Itu yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh Pak Darsono untuk menjelaskan bagaimana solusi untuk guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Sef dan teman-teman rekan-rekan hebat semua. Beberapa poin yang sudah kelompok kami dapatkan, ya, tadi sebagian sudah disampaikan sama pembicara satu, dan saya kebagian untuk menjelaskan solusi bagi kita sebagai pendidiknya. Ya. Dari permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan anak dengan kita, ya. Maka berarti permasalahan anak adalah permasalahan kita. Ya. Tapi permasalahan kita bukan itu permasalahan anak. Karena kita sebagai guru itu sebagai fasilitatornya, berarti otomatis apa sih yang harus kita tingkatkan untuk bisa mengembangkan, untuk bisa mampu kontrol manajemen kelas lebih bagus. Gitu. Karena dengan mampu mengontrol manajemen kelas yang bagus, maka tujuan pembelajaran yang sudah didesain dari awal sampai akhir itu akan terlaksana. Nah, salah satunya adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas didik. Guru-guru hebat itu sudah paham kompetensi kita di pendidik itu harus komposisi sosial, ya, pedagogik harus seperti apa. Berarti mau tidak mau kita harus open mind, ya. Jadi jangan sampai ada istilah guru biarlah orang yang berkembang, ya. Anu tua makin baik. Ya. Jadi semua elemen ya, yang sudah tercakup dalam kata pendidik berarti harus mempunyai unsur yang mumpuni untuk mampu mengembangkan karakter yang diharapkan dari tujuan pembelajaran itu. Terus yang kedua, selalu dalam melaksanakan pembelajaran harus selalu berinovasi. Artinya sesuai dengan apa yang Hari sampaikan, kita mengasih pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam, kodratnya dan kodrat zamannya. Nah, yang sekarang adalah yang muncul adalah kodrat zamannya. Ketika kita dulu ya feedback ke zaman dulu bahwa sebagian pendidik dari kita menggunakan medianya sebatas menulis, tanya jawab ya, hanya sebatas itu. Nah, kenapa kita harus berevolusi? Karena semakin lama ya, perkembangan semakin cepat, maka dituntut ya, kita juga untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya. Nilai lokal yang bisa diangkat dari daerah itu apa? Disesuaikan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Jadi mau tidak mau ya, lokal budaya yang ada di daerah itu harus ditunjang dengan kapasitas dan kemampuan dari guru-guru yang ada di daerah tersebut. Karena seyogianya kita tahu. Santai saja. Yang penting kita bisa mendengarkan yang presentasi itu. Silakan. Oh, harus ke depan. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang luar biasa, wah panjang atau gaduh dalam pembelajaran. Yang ketiga, tidak fokus atau tidak konsentrasi dalam pembelajaran, kurang menghargai guru, kurangnya minat siswa pada pelajaran tertentu. Beberapa solusi yang bisa kita lakukan, kita laksanakan, kita praktekkan di dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, sebelum kita melakukan pembelajaran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kesepakatan dengan siswa. Beda bulan kali ya, beda bulan kemarin sawah, Ramadan sekarang sawah ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu teman, tetap istiqomah. Ya. Sampai Kita masuk ke kelompok re. Ya, silakan. Kita bermain lagi tapi sebentar saja ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang CGP berarti tepuknya satu kali. Atau masih konsentrasi nggak ya? Ya, bisa ya. Kalau CGP 10 tepuknya 2 kali. Ya. Kalau CGP 10
Siap. CGP Yang banyak. yang banyak. Ya, CGS konsepnya begitu ya, jadi dikenal orang. Bapak Ibu itu ada 3 hal ya. Nilai, enak, peran. Baik, satu lagi apa ya? Visi misi. Nah, kita akan bahas dulu tentang nilai, peran, dan tapi pasti Bapak Ibu itu di sekolah walaupun udah sebulan tuh ya, dan PI-nya bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Saya lihat banyak sekali perubahan di kelas, tidak lagi ceramah gitu. Walaupun demikian pasti masih ada masalah nggak Bapak Ibu, merasa nggak? Apakah nilai guru penggeraknya sudah all out, Bapak Ibu kembangan nilai masih merasa ada masalah nggak? Oh nih ternyata ada 3 hal. Nah, ada warna kuning, Bunda Yanti, aku awas, dan Silikinot, ada warna hijau, 1 orang CGP harus punya 3 kertas hijau dan menuliskan sama yang ada di ya. Jadi di sana saya sudah sediakan ya, ada 3 kertas di sana. Nomor 1 tadi siswa dengan guru. Warnanya jangan lupa hijau. Hijau atau kuning, Bu? Hijau ya? Hijau. Yang masalah ke-1 kita dengan siswa itu menggunakan warna hijau. Kemudian masalah kedua tadi ada guru dengan guru. Ada guru dengan guru. Berarti kita gunakan warna pink. Ingat ya Bapak Ibu, warnanya jangan tekan. Pink. Guru dengan guru. Itu pink. Terus satu lagi pun oranye. Oranye atau saung sih itu namanya? Oranye. Saung ya? Warna saung. Nah, masalah ketiga adalah model kita pembelajaran di kelas. Model atau strategi atau pendekatan. Itu jadi modelnya. Itu yang warna saung. Nah, 1 CGP silakan, 3 itu ditulis. Komunitas praktisi mandiri bergerak itu namanya. Kenapa saya ngambil nama seperti itu? Mungkin ini inisiatif saya sendiri. Untuk sementara kurang lebihnya hanya di lingkungan sekolah saya saja. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu saya bisa menularkan ke sekolah yang lain. Nama komunitasnya Komunitas Praktisi Mandiri Bergerak. Cara menumbuhkannya yang pertama mengedukasi, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Itu yang pertama. Yang kedua, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Yang ketiga, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Cara merawatnya dengan adanya komunitas praktisi ini mudah-mudahan dapat dijadikan peluang sebagai sarana berkolaborasi dan saling bermanfaat secara berjamaah. Ya, mungkin itu saja komunitas yang saya rintis, mudah-mudahan bisa tercapai. Anggota komunitas yang dengan anak-anak tadi yang saya rasa cukup jelas ya, dan terukur baik. Untuk yang selanjutnya kelompok dari PP-nya Ibu Yanti, silakan. Nanti ada yang ingin menyampaikan hasil yang telah dituliskan dalam pos pembentukan komunitas praktisi. Ini Bapak, jadi saya menulis tahapan yang merintis, yaitu merintis komunitas lomba di sekolah dasar, khususnya di sekolah saya sendiri. Karena di sekolah dasar itu banyak sekali lomba-lomba ya, baik FRS, terutama seni sih, terutama seni yang saya
bertambah, yaitu karena persiapan lomba untuk FLS, untuk FTBI, bertutur, dan sebagainya. Nah dari sanalah saya berpikir untuk membuat merintis komunitas lomba di SD itu untuk persiapan anak-anak lomba. Itu merintisnya itu. Terus kemudian bagaimana tahapan untuk pertumbuhannya, yaitu mengajak rekan yang lain yang mempunyai satu visi untuk ikut bersama mengenalkan komunitas ini. Karena kalau misalkan kita mengerjakannya sendiri itu tidak mungkin, tidak bisa. Jadi saya mengajak teman-teman yang lain yang mempunyai satu visi yang sama, suka dengan bidang ini, mau menjadi siswa, mau melatih siswa. Nah dengan cara itu menunjukkannya, dan alhamdulillah ada beberapa respon teman yang ikut gitu Bapak, seperti itu. Tahapan merawatnya itu dengan komunikasi yang baik, berkoordinasi dan melakukan pelatihan kepada anak rutin seminggu sekali untuk mempersiapkan anak. Seperti itu. Sekarang Pak Wilson itu pada awalnya berhasil mendapatkan feedback yang baik berupa nilai dari murid-murid yang di kelasnya. Jalannya waktu ternyata ada sebuah kendala yang murid-murid itu menghilang juga nilai turun drastis. Dalam hal ini ada poin yang terlupakan oleh Pak Wilson, siswa yang awalnya menunjukkan minat yang bagus, nilai yang bagus, cenderung turun. Dan permasalahan ini Pak Wilson merefleksi seperti apa dari satu, melihat memperhatikan bagaimana cara kerja guru atau rekan sejawat yang lain, sehingga Pak Wilson di sini dapat memperbaiki bagaimana cara pandang seorang ini bukan pada nilai atau hasil belajar yang diterapkan seperti di awal, tapi bagaimana menekankan siswa untuk lebih paham tentang materi pembelajaran lewat hasil yang dikaryakan. Contohnya seperti tadi ada, kalau dalam model pembelajaran ada seperti learning, bagaimana cara seorang siswa dalam kelompok siswa dapat menyelesaikan masalahnya oleh siswa itu sendiri, bagaimana siswa juga dapat menghasilkan produk seperti buat video pembelajaran yang bisa mengasih kreativitas dan inovasi siswa, sehingga kita kembali tumbuh dan siswa bersejarah dan berlihat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya. Setiap kasus ternyata ada step by step-nya ya. Itu masalah. Yang kedua apa betul? Kita nanti berkelompok ya, dalam hal ini adalah refleksi. Baru setelah refleksi adalah jadi 3 hal yang Bapak Ibu ingat. Saya punya masalah nih, lalu saya refleksikan, pikir, namun salahnya gitu, apa kekurangannya, baru saat itu fungsikan. Jadi apa yang harus ditingkatkan, sehingga di apa yang itu di kelompok ketiga apa yang harus ditingkatkan. Ini tentu saja belajar secara daring dan luring sangatlah berbeda. Kalau pada saat luring Pak Wilson berhasil menerapkan metodenya dalam belajar dan mengoptimalkan nilai kelas, tetapi saat daring atau saat online, strategi yang Pak Wilson ambil harus diubah. Mungkin Pak Wilson juga merefleksi diri sebelumnya, melihat guru lain, kenapa saya tidak berhasil, muridnya semakin meningkat, tapi guru lain malah antusias muridnya. Nah, dia merefleksi, kemudian refleksinya itu ternyata dalam segi asesmen kalau tadinya berikan maaf, nah merefleksi guru rumah program misalkan membuat proyek produk, kemudian itu videokan produknya, proyeknya. Nah, jadi semakin menarik murid-murid, sehingga di sini akhirnya
keresahan karena misalnya di sekolah itu perlunya pengembangan dalam menyusun media pembelajaran kreatif. Kalau sendiri kan bingung ya. Nah itu pertama saya mengungkapkan ide bersama beberapa rekan saya. Berarti melalui refleksi dulu ya, kemudian melakukan komunikasi yang bermakna ya dengan rekan sejawat yang sama memiliki keresahan. Oke, bagus. Sudah lagi nah, beri tepuk tangan buat menumbuhkannya. Langsung gimana menumbuhkannya? Oke, sudah nih terbentuk komunitas. Katanya sekalian, Pak Fikri. Nanggung. Jangan sudah nanggung. merintis, kita langsung ke menumbuhkan. Nah, gimana sesudah terbentuknya komunitas praktisi, orang-orangnya ada, kemudian gimana menumbuhkan komunitas praktisi yang kakaknya bilang? Dalam menumbuhkan komunitas praktisi itu satu mengembangkan anggota-anggota praktisi untuk lebih banyak melakukan praktik baik, sehingga nantinya kan si anggota itu melebar lebih banyak. Jadi intinya banyak melakukan praktik baik dalam kegiatan komunitas. Ada lagi? Sudah, jadi tadi aja. Tapi ya satu lagi itu merawat keberlanjutan. Setelah terbangun, kemudian ada tadi mengembangkan anggota komunitas praktisinya agar makin banyak, makin menguatkan tingkat pengaruh itu. Setelah itu gimana merawat keberlanjutan komunitas praktisi? Udah dibaca Kapayun. Aduh, di kamar gitu guys. Mana serapan nanti? Boleh bebas aja. Dari namanya. Satu, berkolaborasi dengan pihak lain supaya lebih berkembang lagi gitu. Yang keduanya melakukan refleksi secara rutin demi kemajuan komunitas praktisi tersebut. Oke, baik. Jadi tepuk tangan buat Kak Fitri yang sudah melaksanakan